Mari syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih buat teman-teman santri maupun teman-teman subscribe YouTube. Terima kasih atas dukungannya. Semoga kehidupan sampean semuanya dimudahkan oleh Allah dalam setiap aktivitas, dikabulkan oleh Allah dalam setiap doa, yang sehingga akan menambahkan stamina power iman kita, sehingga dengan tingkah laku kita akan merasa diawasi oleh Allah, sehingga kita bisa menentukan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang salah. Baik teman-teman semuanya, kali ini saya akan mengajarkan yaitu terapi dengan istighfar. Yang mana bahwasanya Rasulullah ketika setiap harinya beliau telah beristighfar 100 kali, dan dalam hitungan 100 kali ini yaitu perkiraan antara 10 menit ya. Ini sangat ringan, tapi kalau dilakukan akan mendapat pahala yang besar, karena istighfar ini adalah amalan yang sangat disukai oleh Rasulullah SAW. Baik teman-teman, sebelum saya lanjut, sekarang saya jelaskan dulu bahwasanya ada 3 tahapan tentang dzikir, yaitu dzikir lisan, dzikir hati, dan dzikir tubuh spiritual. Yang pertama dzikir lisan ya. Dzikir lisan ini sampai lakukan istighfar terus. Setiap waktu sampai istighfar terus, meskipun hati tidak istighfar dulu tidak apa-apa, tapi sampai dzikir lisan dulu terus sampai merasa yakin dan melebur ke dalam hati, baru memasuki dzikir hati. Sampai istighfar terus, astagfirullahaladzim, 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 terus dalam hati terus sampai benar-benar mantap. Sangat rahasia, karena malaikat pun tidak mendengar kecuali hati sampean dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah sampai dzikir hati, ini tingkatan yang paling tinggi lagi, yaitu dzikir tubuh spiritual, yang dimana hati sampean, pikiran sampean, lisan sampean, tulang sampean, darah, lambung, usus, paru-paru, ginjal, semuanya ikut berzikir. Itu namanya dzikir tubuh spiritual, yang dimana organ tubuh kita ini akan memintakan maaf kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nantinya yang akan menjadi terkabulnya doa-doa kita. Dan bahwasanya istighfar ini adalah pondasi, karena kalau kita meminta sesuatu kepada Allah, kita harus beristighfar dulu ya. Kita harus minta maaf dulu. Setelah itu kita baru bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Setelah itu terus berdoa. Nah, sekarang memasuki cara terapi istighfar, yaitu pertama-tama sampean rilekskan pikiran dulu, sampean buang jauh pikiran yang negatif, sampean lepaskan beban hati, yaitu dengan menarik nafas panjang, tahan 1, 2, 3, hembuskan lewat mulut, lakukan sampai 3 kali dulu. Boleh sambil duduk, boleh sambil tiduran, atau sambil santai-santai ya. Sampai lepaskan semua beban dulu dengan teknik nafas itu. Nah, setelah itu sampai keluar masuknya nafas, sampai isi dengan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
terus dengan hati astagfirullahaladzim, terus dengan lisan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Cukup didengar telinga sendiri ya, tidak usah keras-keras, cukup didengar telinga sendiri. Setelah itu masuk ke dalam hati astagfirullahaladzim, tetap mengikuti arah nafas ya, tetap mengikuti keluar masuknya nafas sampai ikuti astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Setelah itu sampai bayangkan seluruh tubuh sampai juga ikut beristighfar terus. Nah nanti kalau sampai mempunyai gangguan dari sihir atau mempunyai kodam atau diikuti jin, nanti otomatis sampai akan mual ya. Akan mual, akan berkeringat, tubuh akan panas. Teruskan terapi istighfar ini, teruskan sampai yakin bahwasanya Allah mengampuni dosa sampean. Terus sampai lakukan sampai nanti ada rasa mual, muntah sampai dikeluarkan terus ya, sampean pikir istighfar terus, itu melalui terapi istighfar ini. Nah kalau ada reaksi sampai muntah terus, akhirnya nanti sampai benar-benar merasa nyaman sekali, sampai minum air putih dulu. Setelah itu sampai lanjut lagi astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, mulai lisan, hati, sampai tubuh spiritual kita termasuk otak kita ikut mendoakan tubuh kita, sehingga penyakit kita maupun jasmani maupun rohani yang selama ini mungkin berpuluhan tahun belum sembuh-sembuh, yang insya Allah dengan organ tubuh kita semuanya ikut beristighfar atau minta ampun kepada Allah, itu nanti yang akan menjadikan sembuhnya penyakit kita, sehatnya badan kita, sehingga kita bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ada tambahan teknik lagi bagi yang sudah puluhan tahun penyakitnya belum sembuh, mungkin itu karena dari dosa-dosa kita juga. Makanya setiap hari sampai usahakan bersedekah minim 2000 lah, 2000 sampai bersedekah setiap hari. Kalau tidak ada uang, cukup dengan senyuman, senyum ke teman, tetangga, ke kerabat, sampai dengan senyum. Kalau ada uang, bisa mengasih uang ke fakir miskin, ke orang-orang yang membutuhkan. Saya rasa sangat banyak sekali ya di jalan-jalan itu orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Ya niatkan untuk mensedekahi tubuh kita. Semoga dengan itu Allah mengangkat penyakit kita semuanya. Dan yang kedua, sampean ketika bersedekah, sampean ucapkan dalam hati ya, atau pulang ke rumah dulu, sampean tenangkan dulu hatinya, sampean ucapkan, ya Allah, kalau memang penyakit saya ini, sebutkan semua penyakitnya, lambung belum sembuh-sembuh, ya Allah, kalau memang penyakit lambung saya ini tidak sembuh-sembuh, itu mungkin karena dosa-dosa saya, dan hari ini juga ya Allah, saya minta ampun kepadamu. Nah, ucapkan penyakitnya apa. Setelah itu sampean terapi istighfar lagi, astagfirullahaladzim. Dan selanjutnya setelah itu sampean jadikan dzikir istighfar ini atau terapi istighfar ini, sampean jadikan dzikir yang aktif ya. Baik itu sampean bekerja atau berbicara dengan teman, atau sambil ngopi, atau sambil naik sepeda, jadikan dzikir ini menjadi dzikir aktif ya. Yaitu sampean istighfar terus, tapi dalam hati sampean isi Allah, Allah, Allah. Ini namanya dzikir aktif ya. Sampean satukan bahwasanya dalam hati kita ini selalu berzikir Allah, di astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aktifkan Allah, Allah, Allah. Ya, buat teman-teman subscribe YouTube, kalau ingin mengamalkan silakan sapa saya, yaitu dengan komen Qabiltu ya, supaya saya bisa bersilaturahim dengan kalian semuanya. Dan untuk teman-teman santri, ini namanya yang saya ajarkan tadi ini adalah terapi istighfar. Dan ada tingkatannya lagi, yaitu
teknik terapi istighfar. Nah, kalau sudah masuk ke teknik berarti ada ilmu yang lebih lagi. Ini bukan kita membandingkan, bukan. Karena sudah ada 56 orang ya yang ikut di Jari Syahadat, baik itu kelas offline maupun online. Ada yang dari Jakarta, Tangerang, Karawang, Kalimantan, Lamongan, Surabaya, dan masih banyak lagi ya. Kalau buat teman-teman subscribe YouTube, kalau ingin gabung di Jari Syahadat kelas online, silakan. Di situ nanti saya banyak berbagi ilmu, yaitu ilmu dan teknik. Ya. Syaratnya ilmu itu pertama adab dulu. Setelah adab baru ilmu. Kalau sudah ilmu, teknik. Teknik ini penting. Ya, teknik itu istilahnya pas langsung pada pokok tujuannya. Ini namanya teknik. Ya, mungkin cukup sekian kajian dari saya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Ya, jangan lupa selalu doakan orang tua, guru-guru sampean semuanya, baik tetangga, saudara, sampean doakan semua yang baik-baik. Itu insya Allah yang akan merubah kehidupan sampean. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.